Dusun Lerang 2 ini memang dulu di zaman Belanda, memang Lerang 2 ini menjadi tempat orang yang sedang mengalami kusta. Jadi pada dasarnya di sini dulu tidak ada satu manusia pun yang tidak kusta yang ada di tempat ini. Sekitar tahun 50-an, saya ingat sekali karena waktu itu saya masih kecil, orang tua saya sebagai Menteri Kesehatan. Jadi orang tua saya yang membantu warga-warga di sini kerjasama dengan dokter Belanda mengobati mereka. Dan dulunya diskriminasi ini berlaku. Saya kan tidak apa-apa Pak, tidak catat apa. Tapi tetangga kampung lah katakanlah begitu, melihat saya. Wah itu orang Lerang, jangan dihiraukan mereka. Lebih-lebih kalau yang cacat. Kalau dulunya di sini ada orang kawin, tidak ada orang dari luar mau makan Pak. Biar datang tapi tidak akan makan. Penyakit kusta ini tidak bisa selesai hanya kami dari jajaran kesehatan, karena yang paling besar hambatannya adalah stigma negatif yang masih melengket pada mereka itu. Kami patut bersyukur karena ada NGO yang perhatian kepada penyakit kusta ini, khususnya dalam memfasilitasi mereka supaya bisa lebih percaya diri setelah mengalami pengobatan kusta. Yayasan Beskar kerjasama dengan NLR melakukan program kegiatan di Lerang 2 itu. Pertama kami melakukan pendidikan kritis, bagaimana supaya mereka bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan desa yang tidak berpihak pada mereka. Yang kedua adalah kami memberikan pelatihan penyadaran diri kepada mereka supaya percaya diri. Alhamdulillah setelah saya diajari untuk percaya diri, bahkan utamanya mental saya, sehingga saya bisa berbicara di hadapan orang banyak. Menyuruh untuk menyampaikan ke sekolah, ke desa-desa, bahkan ke kecamatan. Mari kita masyarakatkan kusta, tapi jangan mengkustakan masyarakat. Yang sekarang ini kita berikan keterampilan bagaimana dia bisa berkebun. Yayasan Beskar yang mana telah membawa bibit dan memanggilkan kita juga pelatih untuk latihan untuk berkebun. Diajari cara membibit, cara membuat pupuk organik, cara menanam. Kita terbagi 5 kelompok. Kita bersatu membangun ini kelompok OYPMK dengan yang bukan OYPMK. Kami tidak membeli sayur lagi, pengeluaran kita sehari-hari bisa berkurang karena kita mengkonsumsi di kebun kita itu. Tanamannya bergizi, ya gitu, jadi sehat, tidak memakai pupuk kimia. Biar bukan anggota kelompok kita bisa juga menikmati hasil kebun kita. Kalau ada orang mau beli, saya jual untuk ditabung itu duitnya. Juga mereka bisa bersosialisasi. Karena selama ini mereka tidak bersosialisasi intens. Disitulah interaksi, kedekatan itu, dan persaudaraan itu terbangun lewat kebun inklusi ini. Selama 2 tahun ini memang kita intens terus mendampingi. Tapi sebenarnya yang paling berat dari proses ini adalah bagaimana OYPMK itu sendiri menghilangkan stigma diri mereka sebagai penderita kusta.
Jadi buku menghapus jejak stigma di Lerang 2 itu sebenarnya adalah mendokumentasikan sukses story OYPMK. Mereka bisa membuka diri, menceritakan bahwa saya kusta itu masa lalu dan kusta itu bisa disembuhkan. Sekarang dengan kusta mereka bisa mempunyai sebuah cerita yang itu bisa menginspirasi orang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan konseling kelompok. Ibu-ibu dan bapak-bapak, isi permasalahan apa yang dialami sama ibu-ibu dan bapak-bapak. Nanti kita gali bersama. Tujuan dengan adanya konseling kelompok ini biar sesama atau yang senasib itu menggali permasalahan dan memberikan solusi jalan keluar, juga memberikan motivasi. Karena kondisi yang disabilitas, OYPMK itu benar-benar membutuhkan orang yang saling menyemangati, saling memahami. Jadi kalau udah begini nih, otomatis kan kalau berobat juga tetap kayak gini kan? Kayak iya, gini. fisiknya iya. Karena tetangga saya juga kan kayak 16.000, kelihatan sehat, badannya juga kelihatan segar. Menurut saya, dengan adanya pertemuan seperti ini, kita menjadi punya keluarga baru, punya pengalaman baru gitu. Terus yang tadinya minder, sedikit banyaknya jadi merasa besar hati gitu. Saya juga dulu orang yang pernah mengalami kusta, Bu, Pak. Iya, waktu itu susah bergaul, terus sekolah dihambat. Dulu saya sebagai klien konseli. Dan di situ saya mencoba untuk belajar dari konseling tersebut. Makanya saya diamanatkan untuk sebagai konselor. Sebelumnya saya sudah melakukan penyegaran teknik konseling juga. Jangan jadikan kekurangan itu alasan bagi kita gitu. Karena kita juga selain ada kekurangan, kita punya kelebihan. Konseling ini ada 5 tahap. Yang pertama konseling individu, terus konseling individu 2, terus konseling keluarga, konseling kelompok kecil, dan konseling kelompok besar. Untuk meminimalisir stigma itu dari keluarga dulu. Gimana sih keluarga mendukung dengan kondisi seperti itu dan selalu mensupport. Ketika dari pihak lingkungan keluarganya sudah menerima, nanti kita ke masyarakatnya juga sudah menerima. Saya bisa merasa percaya diri dan tidak merasa minder lagi, dan saya menerima dengan keadaan saya dan bisa beraktivitas dengan masyarakat. Makanya saya berterima kasih pada yang konseling saya itu. Jadi saya menimba ilmu dari teman-teman ekspedisi. Jadi penyebabnya itu memang namanya Mycobacterium lepra. Nah, salah satu sifat bakteri lepra ini adalah dia nggak tahan sama cahaya matahari. Jadinya kalau misalkan rumah Bapak Ibu tuh cahayanya cukup, ventilasinya cukup, nanti kumannya yang ada di dalam rumah itu bisa mati. Kelompok perawatan diri atau KPD, di situ kegiatannya kan ada untuk perawatan diri, ada rendam gosok keles, ada untuk pengurangan kecacatan itu sendiri. Kan di situ ada kayak terapi untuk bagaimana untuk mencegah kecacatan itu sendiri. Bapak Ibu nih yang ada luka di kakinya, supaya pengobatannya juga lebih optimal, Bapak Ibu harus jaga kesehatan fisik. Didorong teman-teman dari TSM, itu kita ada MOU dengan Puskesmas Sadiwarna agar adakannya kelompok perawatan diri dari tahun 2012. Waktu dipositifkan kena kusta, perasaannya sangat shock. Kan aku juga lagi aktivitas kerja, otomatis kan kehilangan kerjaan, teman main pada menjauh. Terus saya ngumpet di rumah, nggak berani bergabung sama tetangga-tetangga. Sangat menyendiri, kalau ada tamu, saya yang lari, saya yang ngumpet.
Kalau aku untuk bercerita tentang pengalaman dulu memang sakit. Teman-teman TSM yang meyakinkan saya untuk bisa sembuh. Sekarang berani keluar untuk menghilangkan stigma-nya. Biar pada tahu kalau kusta itu ya nggak penyakit kutukan dan bisa disembuhkan. TSM sebagai organisasi difabel di Kabupaten Tegal, baik yang difabel umum, daksa, tuli maupun rungu wicara, juga termasuk dengan orang yang pernah mengalami kusta sendiri. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua yang hadir di sini dalam rangka ikut meningkatkan kualitas difabel Kabupaten Tegal makin bermanfaat dan makin mandiri. Pemerintah Kabupaten Tegal sangat peduli dengan difabel dan orang yang pernah mengalami kusta. Salah satunya adanya forum peduli difabel di Kabupaten Tegal. Strategi difabel di kita, Ibu Bupati atau Wakil Bupati ya, itu keliling ke 18 kecamatan. Jadi kita bawa map yang isinya nama-nama difabel setiap desa, yang ada di setiap desa. 11.000 kita print per desa. Artinya bahwa strategi ini, bahwa teman-teman difabel yang ada di Kabupaten Tegal harus terpenuhi hak-hak. Untuk dana desa, kita mengacu ke 5 desa yang sudah pernah kita data. Ada salah satu desa itu, desa di Pesarian Adiwarna itu sudah menganggarkan dan sudah masuk ke RKPDes. Harapannya di 3 desa lainnya juga mengikut. Desa yang sudah menganggarkan dan sudah membentuk forum keluarga difabel. Tujuan kita ke depan adalah Kabupaten Ramah Difabel. Berarti roadmap-nya seperti ini. Tahapan pertama, pendataan, kemudian tahapan kedua, pemberdayaan. Kita juga akan menyusun dokumen perencanaan 5 tahun ke depan lagi, 2019-2024. Yang kepedulian kita terhadap rentan ini di dalamnya difabel juga masuk di dalamnya. Teman-teman difabel selalu mandiri, tidak hanya didorong sepenuhnya, tapi juga ada dukungan dana. Karena teman-teman DSM di kita sudah berbadan hukum, sehingga Pemkab bisa memberikan pendanaan itu untuk melatih dirinya mereka sendiri untuk meraih roadmap yang sudah kita lakukan. Pelatihan-pelatihan yang sudah dijalani oleh TSM, pelatihan menjahit, pelatihan tata rias, kita tempatkan juga di sekretariat TSM di Lokabina Karya. Komputer juga sangat bermanfaat untuk bekal mereka bekerja di lingkungan Kabupaten Tegal dan juga pelatihan anyaman bambu. Kurang lebih 5 tahun belakangan ini NLR Indonesia selalu mensupport di kegiatan DSM, baik dari pelatihan untuk sosialisasi pengurangan stigma yang fokus terhadap orang yang pernah mengalami kusta dan difabel di lingkungan masyarakat Kabupaten Tegal. Ukuran terbesar itu 8,5. 8,5. Bengkel Protesa salah satu usaha kube yang dimiliki difabel Selain Mandiri. Produknya memang sudah banyak di pesanan baik dari dinas maupun orang umum. Belum pas. Memang tidak bisa produksi massal karena bengkel protesa itu kaki palsu itu kita buat sesuai dengan ukuran orang yang mau memakai. Di KTP karo semen yang ilom. Orang hidup di negara itu merasa diakui kalau memiliki KTP. Dari itu DSM mengusahakan karena teman-teman difabel dan orang yang pernah mengalami kusta itu sendiri masih banyak yang belum mempunyai KTP. Jumlahnya sudah ada 75. Tanda tangan ya ada. Tanda tangan toh. KTP kan tanda tangan. Tapi 3 jari yo. Untuk perekaman sidik jari kan biasanya kalau orang duwe titik kayak bisa kan. Iya memang angkat tangan nang. Angkat tangan. Dengan mempunyai KTP kita bisa mengakses untuk kesehatan, pendidikan, untuk ketenagakerjaan, bisa untuk mengakses di bank, buka rekening ataupun pinjaman uang di bank.
Harapan kami dari difabel dan orang yang pernah mengalami kusta, mereka mau membuka diri, berobat, meningkatkan kepercayaan diri mereka, juga dari pihak keluarga, masyarakat itu ada dukungan. Jadi kuncinya tidak hanya pemerintah, kita fasilitasi, kita dorong, tapi yang berdaya adalah teman-teman difabel.